pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu sore membuat akses jalan Lubuk Basung Maninjau Bukit Tinggi kembali terputus. Akses jalan terputus setelah banjir dan longsor susulan merendam dan menutup sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basung menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau. Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur Panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisang. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah keganasan banjir bandang yang memporak-porandakan pemukiman di Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, sebuah keajaiban terjadi. Satu rumah yang berdiri persis di pinggir Sungai Selamat. Sang pemilik rumah, Josti, hanya bisa terisak haru menyaksikan rumah yang akan dijadikannya Taman Pendidikan Al-Quran tetap utuh di antara reruntuhan. Inilah dia rumah putih yang berdiri tegak di tengah bencana. Tampil menonjol seperti pulau keselamatan di saat bangunan di sekitarnya hancur dilanda terjangan banjir bandang. Dalam kekacauan itu, rumah ini tetap bersih, nyaris tanpa bekas. Tak selai lumpur masuk ke dalam, hanya cipratan di kaca jendela yang menjadi saksi betapa dekatnya bencana dengan rumah ini. Kini rumah tersebut menjadi posko kebencanaan, tempat warga berkumpul mencari pertolongan dan harapan. Josti, sang pemilik rumah, seorang satpam sederhana, tak kuasa menahan lara dan syukur. Wah, satu-satunya rumah nggak ada masuk air. Ini rumah saya. Nggak tahu Pak, tengoklah ke dalam Pak. Nggak ada air sedikit Pak. Padahal kaca sudah jatuh. Kaca pun nggak beres Pak. Itulah kebesaran Allah. Bahkan saya makan ini bilang Pak. Itu sudah gila lah stres. Tapi alhamdulillah Pak, satu pun kain nggak ada yang basah. Satu pun sepindek ada, terpek masih ada saksi di sini Pak. Silakan Bapak masuk Pak. Karena saya diberi kepada Allah. Saya orang bodoh Pak. Ia menangis haru melihat betapa rumah yang akan ia jadikan tempat belajar Al-Quran itu selamat bagai dipagari kekuatan yang tak terlihat. Baginya ini bukan sekedar keselamatan sebuah bangunan. Ini adalah pengingat dan mukjizat di tengah duka yang membawa harapan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantri selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini, stok BBM yang tersisa jenis Pertamax sebanyak 8 ton. Hingga kini, kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini. Iya, Bang. Kalau yang langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya. Iya, Bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah, Bang. Susah. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri. Antri, Bang. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tidak dapat masuk setiap hari. Stoknya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya? Pengangkutannya inilah yang kurang bagus. Karena masalah bencana tadi ya bang. Bencana tadi. Oke, jadi harapan kita apa nih bang? Segera di atasnya atau gimana Ya ya? kalau bisa segera lah diatasi supaya tidak begini situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mendistribusikan air bersih untuk korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih guna bantu penuhi kebutuhan dasar warga. Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob mengerahkan mobil water treatment guna mendistribusikan air bersih untuk warga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendistribusian air bersih dilakukan di titik-titik pemukiman yang mengandalkan suplai dari bantuan. Oh, ini sangat membantu masyarakat bang dalam keadaan bencana alam seperti ini. Alhamdulillah para Brimob mau turun tangan, turun membantu masyarakat. Bersyukur bang. Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih dan 2.500 liter air minum guna membantu penuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memastikan pendistribusian air bersih akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat kembali normal. Pemirsa, petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan mengamankan dan mendeportasi seorang warga negara asal Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang di negaranya. Sempat terjadi kejar-kejaran karena WNA asal Tiongkok tersebut terus berusaha kabur dari petugas. Dia kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.